Halo guys, kembali lagi dengan aku di channel Muhammad Vigo. Aku kali ini mau memberikan beberapa rekomendasi anime nih buat kalian semua pecinta anime. Tapi anime apa? Tentu genre yang paling kebanyakan wibuers suka adalah genre isekai guys. Tapi ya ada juga sih yang kebanyakan wibuers yang nggak suka juga. Dan oke, sebelum masuk ke inti videonya, aku mau mengingatkan lagi nih untuk kalian semua. Kalau kalian suka dengan channel ini, kalian bisa tekan like dan tombol subscribe agar aku semangat untuk terus membuat konten ataupun mengembangkan channel ini. Kita langsung masuk aja ke pembahasan animenya. Sebelum masuk ke rekomendasi animenya, bagi yang tidak tahu isekai itu, mari aku bantu jelaskan. Isekai ini adalah salah satu genre anime yang bisa dikatakan hampir berdekatan atau berkaitan dengan genre fantasi. Aku yakin kalian semua udah tahu kenapa bisa berkaitan dengan fantasi, bukan? Isekai ini kan selalu berhubungan dengan dunia lain. Ya, bisa dibilang seperti itulah gambaran tentang isekai itu sendiri. Dan tentang isekai itu ada, kalian juga udah pasti tahu jawabannya, karena nggak ada. Oke, kita masuk ke rekomendasinya, dan rekomendasi ini tuh bagus semua, serta tidak ada diskriminasi terkait peletakan urutan rekomendasinya ya guys. Yang pertama, Sword Art Online. Rasanya tidak akan menarik jika tidak mengikut sertakan Sword Art Online ataupun sapaan akrabnya adalah SAO. Anime isekai ini bahkan sudah memiliki 9 seri, baik anime ataupun movie animenya yang semuanya terbilang seru dan menarik. Dikutip dari infokui.net, anime SAO menceritakan bahwa pada tahun 2002, game virtual reality telah berkembang pesat dan permainan VR Sword Art Online atau SAO akan diluncurkan. Dengan bantuan teknologi Nevergear, para pemain dapat mengontrol avatar mereka di dalam game hanya dengan menggunakan pikiran mereka sendiri. Kazuto Kirigaya atau lebih dikenal dengan Kirito merupakan beberapa penggemar beruntung yang mendapatkan pengiriman pertama dari game SAO. Dia masuk bersama 10.000 pemain lainnya di dunia baru bernama Aincrad, game dengan gaya abad pertengahan yang fantastis dan monster-monster mengerikan. Namun, ada yang janggal dengan permainan ini. Para pemain yang tidak bisa keluar dari game yang sedang mereka mainkan sebab sebelum mencapai level 100 dalam game ini, yang menyebabkan para pemain tidak bisa keluar dari Sword Art Online. Kemudian, agar bisa keluar dari permainan yang dapat menghilangkan nyawa ini, Kirito harus berinteraksi dan bekerjasama dengan pemain lain, serta tentu Kirito harus beradaptasi dengan realita barunya untuk bertahan hidup dan segera terbebas dari neraka virtualnya. Mengenai kalian menontonnya di mana, kalian bisa menontonnya di platform streaming legal ya guys, seperti Ikiyi dan lain sebagainya. Urutan kedua, Konosuba. Kalau isekai yang ini adalah anime isekai yang bikin kalian tertawa terus-menerus karena ulah MC dan kawan-kawannya. Sebab semua yang didapatkan MC tidak selalu sesuai dengan apa yang ia impikan dan harapkan. Anime yang mempunyai 2 season dan 1 movie ini sudah pasti mengocok perut kalian ketika menontonnya. Sinopsis yang dikutip dari kaurinusantara.com, anime ini menceritakan seorang otaku plus hikikomori yang bernama Sato Kazuma, yang dimana dalam kehidupannya selalu ia habiskan hanya dalam di rumah saja, sambil bermain game. Nah, ketika itu, ia pergi keluar rumah karena ingin membeli game, dan ketika pulangnya, ia menyelamatkan seorang gadis dengan penuh keberanian. Tapi itu katanya Kazuma, padahal mah nggak gitu, beda, kena juga kagak traktor sama gadisnya tadi. Jadinya, gadisnya selamat karena memang nggak kena, sedangkan Kazuma meninggal karena serangan jantung sambil ngompol. Nah, ketika ia bertemu di alam akhirat, ia ditawari oleh seorang dewi yang bernama Aqua. Aqua bahkan sempat memberikan beberapa pilihan kepada Kazuma, tetapi Kazuma memilih hidup di dunia fantasi sambil membawa Aqua sebagai tumbalnya. Saat itulah kehidupan petualangan konyol Kazuma pun dimulai. Selanjutnya ada Re:Zero. Oke, ini anime satu produksi dengan Konosuba, rekomendasi sebelumnya. Bahkan dengan ini, mereka menciptakan kolaborasi dengan Konosuba bersama Overlord dan Tanya of Saga, yang menciptakan anime baru bernama Isekai Quartet yang didorong oleh Kadokawa. Dikutip dari Anime.tv, Re:Zero menceritakan tentang sosok MC anak laki-laki yang bernama Natsuki Subaru yang tiba-tiba saja dipindahkan ke dunia lainnya ketika ia hendak pulang dari sebuah toko menuju rumahnya. Hal tersebut pun terjadi tanpa ia mengetahui siapa pelakunya. Oke, setelah Subaru dipindahkan pada dunia baru, dia dipertemukan dengan seorang gadis setengah elf, yang maksudnya adalah Emilia dengan outfit rambut perak. Akan tetapi, gadis tersebut terbunuh secara misterius. Setelah itu, barulah Natsuki Subaru menyadari bahwa dirinya memiliki kemampuan unik, yaitu dapat kembali pada waktu sebelum dirinya meninggal, yang kemudian dikenal sebagai Return by Death.
Urutan keempat ada Mushoku Tensei. Di rekomendasi keempat ini, jika tidak memasukkan Mushoku Tensei, rasanya bagaimana gitu? Oke, anime yang sedang ongoing ini sudah tayang sebanyak 19 episode guys. Menurut aku, anime ini lagi sedang naik sekali. Jadi aku juga memasukkan anime ini ke dalam list rekomendasiku. Tapi aku baru sampai episode 12 saja. Sejak terakhir kali aku tonton di bulan yang lalu. Dan oh iya, anime ini memiliki 2 core atau maksudnya adalah 2 part dari season pertamanya. Sinopsis yang dikutip dari diafunda.com, anime ini bercerita tentang seorang laki-laki NEET. Nah, kalian tahu NEET itu apa? NEET itu kepanjangan dari Not Employment, Education, or Training. Ya, simpelnya orang yang pengangguran gitulah. Oke, lanjut lagi. Laki-laki NEET ini tadi berusia 34 tahun yang kemudian tewas tertabrak truk karena berusaha menyelamatkan orang yang tidak dikenalinya. Karena hal tersebut, lelaki NEET itu bereinkarnasi ke dalam dunia sihir atau maksudnya adalah isekai sebagai seorang bayi yang terlahir dengan kekuatan dan sihir yang hebat bernama Rudeus Greirat. Mengingat saat dulu dia memiliki keinginan yang belum tersampaikan di dunianya dulu. Dengan pengetahuan dan kemampuannya ini, dia berjanji akan menikmati hidup di dunia yang dia tempati sekarang ini. Dan dia juga berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang dulu dia lakukan di masa lalunya. Urutan yang selanjutnya adalah No Game No Life. Ya, siapa guys yang nggak tahu anime legend ini, yang sampai saat ini tidak tahu bagaimana kelanjutan dari season pertamanya. Dan banyak beredar rumor mengenai NGNL ini bakal ada kelanjutannya berupa season kedua. Anime yang mempunyai 12 episode ini menawarkan isekai berbalut game yang tidak akan membuat kalian bosan. Dikutip dari infokui.net, anime ini menceritakan Sora dan Shiro yang adalah saudara kandung. Mereka memiliki nama panggung legendaris yang dikenal sebagai Black, karena kemampuan bermain game mereka yang melebihi batas manusia biasa. Kakak beradik ini memandang dunia nyata hanya sebagai permainan buruk lainnya. Namun suatu hari ada pesan yang menantang mereka untuk memainkan pertandingan catur. Pertandingan catur ini merupakan kehidupan mereka berdua dan terjerumus ke dunia lain di mana mereka bertemu Ted, si dewa game. Dewa misterius ini menyambut Sora dan Shiro ke Disboard, sebuah dunia di mana segala sesuatu diselesaikan bukan dengan perang, melainkan melalui permainan. Dengan taruhan yang setimpal, permainan akan bisa dilakukan. Sora dan Shiro menemukan alasan nyata untuk terus bermain game, yakni menyatukan 16 ras Disboard untuk mengalahkan Ted dan menjadi yang terbaik. Rekomendasi terakhir yang aku berikan adalah Log Horizon. Oke, di list terakhir ini aku memasukkan anime Log Horizon yang konon katanya menurut kebanyakan orang adalah anime isekai terbaik. Oke, kita tandai kata kebanyakan orang, yang berarti tidak semua orang juga yang mengatakan bahwa itu adalah anime isekai terbaik. Gimana menurut kalian? Tuliskan pendapat kalian di komentar. Log Horizon ini mempunyai 3 season. Season 1 di tahun 2013-2014, season kedua di tahun 2014-2015, serta season ketiganya ini tayang di tahun sekarang yaitu 2021 dan juga sudah tamat di bulan Maret kemarin. Dikutip dari cakrasuara.com, Log Horizon menceritakan tentang para pemain sebuah game online bernama Elder Tale yang kemudian menemukan dirinya hidup dan berada di dalam game Elder Tale tersebut. Mereka menjadi pendatang di sebuah tempat baru yang biasanya selama ini mereka mainkan. Orang yang terjebak di dalam game Elder Tale ini disebut sebagai adventurer. Mereka berusaha untuk mengetahui kenapa mereka bisa terjebak di dalam game dan bagaimana kembali ke dunia nyata. Namun dalam upaya tersebut juga, mereka melakukan berbagai hal lain seperti melawan monster, membangun guild, komunitas, juga hubungan diplomasi dengan masyarakat lokal yang biasanya berperan hanya sebagai NPC atau non-player karakter, yang kini disebut sebagai People of the Land. Oke guys, itu dia beberapa rekomendasi anime isekai yang bisa kalian tonton jika kalian suka dengan genre isekai yang berkaitan erat dengan genre fantasi. Apabila kalian penasaran dan tertarik dengan video rekomendasi ini, bisa banget untuk kalian tuliskan di kolom komentar agar aku bisa membuatkan video rekomendasi yang lain. Akhir kata dari aku, jika kalian tidak suka dengan video ini, tekan tanda jempol kalian ke bawah. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe ya guys, biar aku semangat untuk membuat video yang lain. Selalu jaga kesehatan ya guys, terima kasih karena sudah menonton.